Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Intansari. Di sini saya selaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Materi yang akan didiskusikan kita hari ini berjudul Tujuan Pembelajaran Hukum Keluarga Kontemporer. Yang akan disampaikan oleh kelompok 1, yaitu Saudari Natasha Aprilia dan Nurul Jannah. Baiklah, tanpa mengulur waktu, kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Natasha Aprilia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama. Yaitu secara etimologi, hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademisi barat, yaitu family law, untuk menjelaskan istilah al-ahwal al-syasiyah dalam khazanah hukum Islam. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru memiliki kaitan yang berhubungan dengan bahasa Arab, yaitu hukum yang berasal dari kata al-hukum. Yang sementara keluarga merupakan suatu istilah yang memang berasal dari bahasa Indonesia. Dalam istilah usul fikih, hukum diartikan sebagai doktrin atau kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang berbentuk perintah, pilihan, atau berupa penetapan atau takrir. Hukum keluarga kontemporer merupakan hasil ijtihad dengan berangkat dari nas dan spiritnya untuk menegakkan norma dan tuntunan moral terkait dengan hukum keluarga. Istilah kontemporer dapat diartikan dengan terakhir yang dijalani hingga saat sekarang ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontemporer diartikan dengan waktu atau masa yang sama atau masa kini. Berbeda dengan istilah modern yang dapat diartikan dengan era perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada sekitar abad ke-15, sedangkan kontemporer merupakan istilah yang memfokuskan sorotnya kepada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga masa sekarang. Disebutkan bahwa al-ahwal al-syasiyah merupakan seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus atau spesifik. Ahwal al-syasiyah sebagai hukum personal atau perseorangan yang mencakup persoalan yang berkaitan dengan perceraian, perkawinan, waris, dan hak kekayaan. Sesuai dengan pengertian di atas, ruang lingkup hukum keluarga sendiri terdiri dari 3 macam subsistem, yaitu yang pertama ada perkawinan atau al-munakahat dan hal-hal yang berkaitan erat dengannya. Yang kedua ada perwalian dan wasiat atau al-walaya wa al-wasaya. Yang ketiga ada kewarisan atau al-mawaris. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Natasha atas materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Tempat dan waktu saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Tahir Mahmud, ruang lingkup hukum keluarga meliputi beberapa hal, yaitu 1. Law Personal Status atau Kanun Al-Ahwal Al-Syasiyah. 2. Law of Family Right atau Hukuk Al-Ilah, Wills atau Wasiyah Wasyaya, and Endowment atau Waqf atau Aukaf. 3. Family Law atau Kanun Al-Ushra, Kanun Ihaniwada. Di Indonesia terdapat beberapa hukum keluarga yang berlaku, diantaranya adalah hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Yang terakhir, ini merupakan undang-undang khas Indonesia mengingat asal-usulnya merupakan saduran dan kompilasi dari hukum positif konvensional Indonesia dengan fikih Islam bermazhab Syafi'i. Penggunaan fikih Syafi'i dalam melahirkan KHI. Tujuan pembelajaran hukum keluarga kontemporer. 1. Tujuan mempelajari hukum keluarga kontemporer lainnya dikarenakan hukum keluarga
kontemporer di Indonesia mencakup beberapa pokok bahasa, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Sebagai bagian dari kajian ilmu hukum yang mengacu pada problematika hukum, di samping mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menghadiri bacaan perkembangan dan pembaruan terhadap kerangka hukum keluarga yang di negara-negara Muslim kontemporer. Berangkat dari kebutuhan bahwa pembaruan hukum keluarga merupakan norma yang inheran dalam tradisi masyarakat Muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul atas materinya. Apabila teman-teman audiens sekalian ada pertanyaan yang belum mengerti dari materi yang telah disampaikan, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan, Saudari Hana. Izin bertanya, moderator. Sebentar, Saudari Hana dulu. Bagaimana hukum menjodohkan anak seseorang, tapi dengan cara memaksa, dengan alur mengancam, karena untuk balas budi pernah melakukan perbuatan baik pada masa lalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hana. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Winda. Nah, baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pertanyaannya yaitu, problematika apa saja yang kerap muncul dalam keluarga masyarakat kontemporer? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Winda. Pertanyaan yang kami tampung terlebih dahulu. Untuk para audiens sekalian, kami meminta waktunya untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baiklah, di sini untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Winda akan dijawab oleh Saudari Natasha Aprilia. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Winda, yaitu pertanyaannya mengenai problematika apa saja yang kerap muncul dalam keluarga masyarakat kontemporer. Bahwasanya problematika yang sering muncul dan terjadi di sebuah keluarga yang beragam. Dewi, dosa siru di sini, Dewi, ya Allah. Berikut adalah macam-macam problematika. Yang pertama itu ada masalah perekonomian, selanjutnya ada masalah kesehatan, masalah seksual, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah komunikasi, dan yang terakhir adalah masalah agama. Sekian, terima kasih. Bagaimana Saudari Winda, apakah jawabannya bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Natasha atas jawabannya. Jadi, problematika dalam masyarakat kontemporer itu dapat diambil kesimpulan bahwasannya ada 7. Yang pertama, perekonomian, kesehatan, seksual, pendidikan, pekerjaan, agama, dan komunikasi. Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Saudari Hana yang akan dijawab oleh Saudari Nurul. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Hana. Bagaimana hukum menjodohkan anak seseorang dengan secara paksa? Menjodohkan anak seseorang itu boleh-boleh saja. Bahkan itu merupakan amal baik asal dengan niat yang baik dan cara yang baik. Tetapi kalau disertai dengan paksaan, bahkan yang disertai ancaman, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan bisa jadi haram hukumnya. Perbuatan membalas budi baik tentu harus dibalas dengan cara yang baik pula. Balas budi baik dengan disertai ancaman itu tidak
baik dan tidak dibenarkan. Dan menjodohkan dengan secara paksa itu jika anak yang dipaksa itu masih gadis dan berada di bawah perwaliannya dengan status wali mujbir. Wali mujbir itu ayah kandungnya sendiri. Atau syafi'iyah, kakek. Malikiyah, itu pun tidak diperbolehkan mengancam meskipun walinya itu ayah sendiri. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Nurul. Berarti menjodohkan anak itu tidak diperbolehkan ya, dengan secara paksa. Terima kasih Saudari Nurul. Ya, sama-sama. Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Mohon untuk audien kameranya itu di on cam kan ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 1? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka diskusi ini akan kita tutup dengan membaca hamdalah.